Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, permata-permata Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji, menyembah Allah kita. Kita percaya lihat ibadah online LOB Ministry. Saya dan saudaraku semakin di bawah mendekat, semakin di bawah lebih dalam lagi meninggikan akan Tuhan, menikmati akan hadiratnya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku ada banyak perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita sama-sama naikkan pujian sekali lagi. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, bawa kami hari-hari ini untuk terus mempercayai akan Engkau Tuhan. Untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang hebat bagi kami. Kadang kami meninggalkan Engkau. Kadang kami tidak setia dengan Engkau. Tetapi Engkau Tuhan yang senantiasa setia. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur punya Yesus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kiara labasi kara labasi. Kiara labasi kara labakara labasi. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai
Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat semua jemaat dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita dengar sabda firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga dalam segala perkara, dalam segala peristiwa hidup kami selalu berjalan dalam tuntunan Roh-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi pribadi-pribadi yang senangkan hati Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Kami mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap dengar firman. Haleluya, amin. Apa kabar saudara? Saya yakin dan percaya kalau sampai hari ini kita masih berjumpa walaupun hanya sekedar online begitu ya, melalui media TV, mungkin media internet dan lain-lain. Saya yakin bahwa kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang diberkati. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Dia hadir dalam segala keadaan kita, Dia hadir dalam setiap perjalanan kita, Dia hadir dalam semua situasi hidup kita. Untuk apa saudara? Untuk membebaskan, melepaskan kita dari segala malapetaka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur 31 ayat 19, di dalam kurungnya ayat 20. Karena di dalam firman Tuhan hari ini kita akan terus belajar dan mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak pilihannya, yang oleh karena Dia sendiri datang ke dunia ini menemukan engkau dan menemukan saya, sehingga firman berkata, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke saudara, di dalam ayat ini berkata seperti ini: alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Firman berkata alangkah limpahnya. Kata limpah ini bukan bicara hanya cukup, bukan bicara hanya lebih dari cukup, tapi sangat-sangat amat sangat banyak, bahkan tak terhitung ya. Berarti banyak sekali ya. Kalau bahasa Jawanya banyak ya, nggak perlu pakai sangat ya. Ada tekanan-tekanan yang membuat kita begitu bersukacita, berbahagia, karena begitu banyak hal yang Tuhan siapkan, tak terbatas, tak terhingga. Di dalam apa saudara? Di dalam kebaikan Tuhan yang telah Dia simpan, yang telah kau, kalau kita baca kau di situ kanya huruf besar, berarti itu bicara tentang Tuhan secara pribadi. Dia menyimpannya bagi orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan, hidup berjalan seturut dengan kebenaran firman, berkata seperti perkataan firman. Ada kelemah lembutan di sana, ada kejujuran di sana, ada kasih sayang di sana, ada hal-hal yang membangkitkan iman di sana. Satu perkataan yang manis, yang sedap didengar seturut dengan kata firman. Apa juga yang dikatakan takut akan Tuhan, berpikir dengan pikiran Kristus, melakukan segala tindakan hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sungguh-sungguh mau menjaga perasaan Tuhan, hati Tuhan, tidak menyakiti Tuhan. Dan kemanapun kita berjalan, kita bawa nama Tuhan, supaya melalui hidup kita orang percaya, Tuhan tidak dipermalukan, tetapi melalui hidup kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari saudara, selanjutnya dikatakan yang telah kau lakukan, kebaikan yang telah Tuhan lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Tidak dipermalukan, selalu ada pertolongan, selalu ada penyertaan, selalu ada kuasa mujizat. Kalau keselamatan saja diberikan buat kita, apalagi kalau hanya hidup sehari-hari kita, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara.
Saya percaya bahwa saudara semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang sudah pernah, bahkan mungkin sering mengalami kebaikan Tuhan, sekalipun dalam perkara yang kecil. Tetapi kenapa kita sering merasakan bahwa penyertaan Tuhan tidak ada bersama dengan kita, seakan-akan Tuhan tidak ada bersama dengan hidup kita? Karena apa yang kita inginkan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Yang kita inginkan adalah Tuhan mengerjakan apa yang saya mau, Tuhan menjawab apa yang saya doakan. Padahal Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, karena Dia adalah Bapa. Dan Bapa dunia saja, kalau anak-anaknya minta roti, tidak akan pernah dikasih ular. Betul ya? Apalagi Bapa di sorga, ketika kita minta sesuatu, Dia menyediakan jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kita minta. Percayalah saudara bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan yang punya agenda. Ya, di dalam kitab Mazmur dikatakan langkah kaki orang benar, langkah orang benar berarti setiap kehidupan kita 24 jam setiap hari yang menetapkannya adalah Tuhan. Tapi kenapa seringkali kita gagal, seringkali kita kalah? Karena kita menentukan langkah kaki kita sendiri. Oleh sebab itu di tahun 2022, mari sama-sama kita belajar menjadi anak-anak penurut seperti kata Efesus 5. Menjadi anak-anak penurut yang tetap hidup di dalam perkenanan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan percayalah 2022 memang katanya tahun yang buruk, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun semakin jahat. Sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang sudah kehilangan kasih, muncul orang-orang egois, muncul pemberontak-pemberontak. Tetapi kerinduan hati Tuhan adalah melihat anak-anaknya tidak menjadi bagian manusia-manusia akhir zaman, tetapi kita tetap menjadi anak-anak kesayangan Bapa yang memiliki DNA Kristus, memiliki DNA kerajaan surga, cara pikir kerajaan surga, bicara dengan cara surga, bertindak dengan segala keputusan surga. Amin saudara. Mari kita lihat apa itu sebenarnya Tuhan inginkan dalam takut akan Tuhan. Hanya sebagian kecil yang kita akan kupas hari ini. Tetapi kalau saudara mau baca keseluruhan isi firman, isi Alkitab, kita akan menemukan hati Tuhan hanya ingin satu hal, adalah anak-anaknya berbalik kepadanya, memiliki hati yang baru, tidak keras kepala, tidak tegar tengkuk, tidak keras hati. Tetapi ketika firman disampaikan, ketika Tuhan berbicara lewat peristiwa hidup, kita bisa menyingkapinya dengan benar, dan kita bisa merubah seluruh kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Amin saudara. Mari yuk kita sama-sama kita buka dalam Maleakhi 1 ayat 6. Bagaimana Bapa ingin memberikan hatinya buat saudara dan saya sebagai anak-anak kesayangannya untuk menggenapi apa yang di dalam kitab Maleakhi katakan, bahwa pada akhirnya akan terjadi sebuah perbedaan antara orang-orang yang menghormati nama Tuhan, menghormati Tuhan, dengan orang-orang yang hidupnya tidak menghormati Tuhan, bahkan mengabaikan, bahkan berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena mengalami kekecewaan. Kenapa mengalami kekecewaan? Karena banyak keinginan yang tidak terpenuhi. Tahukah saudara, Yakobus berkata dalam kitab Yakobus, berkata seperti ini, kenapa manusia bisa jatuh dalam pencobaan? Kenapa manusia bisa hidup dalam daging? Kenapa manusia bisa hidup dalam dosa? Karena manusia punya banyak keinginan. Tetapi saudara, semakin Tuhan membawa kita dalam pengenalan akan Dia dengan cara yang benar, dan kita menanggapinya dengan benar, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, ketika kita punya waktu untuk membaca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitabnya kita, ya, satu buku sejarah yang tertua, yang kata orang sudah jadul, ya, zaman dulu, nggak bisa dipakai tren lagi zaman sekarang. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan tetap iya dan amin. Dia adalah Allah sendiri. Satu kali Dia berkata, satu kali Dia berjanji, maka firman akan mengerjakan segala sesuatu apa yang Bapa di surga inginkan. Saudara, karena terlalu banyak keinginan. Tapi seandainya ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita kenal Dia dengan baik, semakin dewasa dalam kerohanian, biasanya manusia ilahi itu akan semakin sedikit keinginan-keinginan duniawinya. Dia hanya akan menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Bapaknya. Bisa gak sih kalau hari ini misalnya Tuhan menemukan saudara di tempat dimana saudara ada, di tempat saya sekarang ada, apakah ketika Tuhan bertanya, bisakah kau
menjadi orang yang kupercaya? Bisakah engkau menjadi orang yang berbeda? Bisa nggak sih kita jawab, Tuhan kau bisa percaya dengan saya, Tuhan kau bisa melihat seluruh kehidupanku, engkau yang mengenal aku lebih baik daripada siapapun, engkau bahkan mengenal seluruh keisi hatiku. Seperti Daud berkata, Allah yang mengenal dia jauh lebih baik daripada siapapun, Allah yang mengenal isi hatinya yang paling dalam, yang manusia tidak pernah mengerti. Nah saudara, kalau Tuhan bisa menemukan ada di dalam saudara dan saya, percayalah 2022 kita akan hidup dalam keseluruhan perkenanan Tuhan. Kita akan melihat sebuah peningkatan, kita akan melihat tanah Gosyen, kita akan melihat tanah Kanaan, sampai nanti Tuhan datang, diperkenan kita benar-benar memiliki apa yang Dia janjikan, yaitu surga yang kekal. Katakan amin. Nah saudara, kita lihat dalam Maliaki 1 ayat yang ke-6 ya. Judulnya adalah pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Ini kata firman, jika aku ini bapa, B-nya huruf kecil masih bapa di dunia ya, diperumpamakan dalam firman ini. Di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, bukan hanya pendeta loh ya. Imam itu bicara sebuah kepemimpinan yang didasarkan oleh Kristus, yang didasarkan oleh kasih Kristus, saudara. Dan saudara dan saya adalah imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kitalah imam-imam yang berdiri atas nama Tuhan. Ya saudara, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kalau kita baca dalam kitab Maliaki, ini ditujukan kepada para imam. Kalau sekarang kita berkata hamba-hamba Tuhan yang melayani, ini termasuk saya nih ya, katanya begitu. Tapi dalam perjanjian baru, saudara, kita menangkap bahwa imamat rajani adalah kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita masih menghormati nama Tuhan? Ayat yang ke-7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Meja Tuhan boleh dihinakan ya. Saudara, membawa persembahan yang berbau busuk, membawa persembahan yang penuh dengan darah, itu bukan bicara ibadah hari ini saja, saudara, tetapi ibadah itu terjadi setiap hari. Karena arti dari ibadah adalah satu persekutuan dengan Tuhan, dan ketika kita datang kepada Tuhan yang maha besar, kita membawa persembahan. Dan persembahan apa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Apakah itu berbau busuk? Apakah itu berbau harum? Inilah yang disebut tentang pencemaran itu. Kalau kita membawa yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan, ya kan? Seperti persembahan Habel dan dengan saudaranya Habel, ya kan saudara? Ketika Habel memberikan persembahan, bagaimana si Habel diterima persembahannya, sedang saudaranya tidak diterima. Dan saudaranya tidak mau bertobat pada saat itu, atau berpikir satu keadaan, kenapa persembahanku tidak diterima? Apakah itu buruk mempersembahkan sayur-sayuran, ya tumbuh-tumbuhan? Ya tidak, saudara. Tetapi ketika Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada Allah, dengan cara yang benar. Nah, ada kata cara yang benar. Bukan bicara tentang berapa banyak persembahan yang dibawa, apa model daripada persembahan, tetapi yang benar-benar berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, yang benar dalam seluruh kehidupan kita adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat ketika suatu saat suami saya bertanya seperti ini, saudara, kalau kamu punya toko, ini suami saya yang nanya ya, kalau kamu punya toko, dan itu toko meracang, gitu ya, toko yang menjual beras, gula, kemudian rokok, tepung, sabun, ya kan ya, macam-macam seperti itu. Kemudian pertanyaannya seperti ini, kalau seandainya kamu punya toko, kamu mau nggak jualan rokok, gitu ya, saudara? Ya saya berkata, karena saya sudah mengerti firman, saya tahu sebuah kebenaran bahwa bait Tuhan itu adalah tubuh manusia ini, orang percaya, yang dimana roh Tuhan tinggal di dalam saya, sehingga tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Nah, saya udah tahu kalau miliknya Tuhan tidak boleh dirusak, ya kan? Karena setiap orang yang mencemarkan bait Allah, yang merusak bait Allah, akan menjadi seterunya Allah.
di dalam kitab Korintus sudah dikatakan, saya berkata ke suami saya tidak akan jual rokok itu. Sekalipun dari semua barang yang ada di toko, rokok ini adalah barang yang akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Saya bilang saya tidak akan menjualnya. Karena apa? Karena saya sudah tahu kebenaran. Hanya untuk sebuah keuntungan jasmani yang kelihatan duitnya banyak, begitu ya. Tetapi nanti satu saat ketika Tuhan sebenarnya sudah menyediakan hal-hal yang ada di alam roh yang saya tidak bisa menjadikannya ada, tetapi Dia yang menyediakan dan menjadikannya ada, saya akan kehilangan semua itu hanya karena saya melanggar sebuah kebenaran yang saya mengerti. Ya, kemudian suami saya ngomong lagi, kalau seandainya begitu, bagaimana tuh yang namanya orang-orang percaya, katanya anak-anak Tuhan yang punya toko dan mereka menjual rokok. Saya hanya berkata bahwa setiap orang punya kapasitas imannya masing-masing. Kita juga nggak bisa ngelarang mereka, karena ketika anak-anak dilarang dengan cara pikir orang dewasa, mereka akan berontak dan mereka berkata, apa sih? Kok nggak pas ya dengan saya, mama jadul gitu ya, mama gaptek mama nggak zaman kan gitu ya. Nah saya bilang sama aja secara kerohanian, kalau seseorang masih dalam tahap rohaninya anak-anak, kita nggak bisa banyak untuk menegur mereka, kita nggak bisa banyak untuk menghakimi mereka, karena hakim di atas segala hakim adalah Tuhan. Tetapi percayalah, ketika seseorang belajar untuk terus menjadi dewasa, dia akan mengambil satu keputusan yang benar dalam seluruh kehidupannya, dengan catatan hanya untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk nama Tuhan tidak dipermalukan melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, saudara, dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan surga. Nah, adakah lagi contoh yang lain di dalam Alkitab kita ketika Tuhan bicara tentang Bapa dan anak, saudara? Mungkin kita bilang begini, yang penting kan tuan dan hamba. Enggak juga. Karena di dalam status kita sebagai anak pun terkadang kita berdiri di posisi hamba. Betul. Kadang kita juga berdiri di posisi sebagai domba, ya. Dalam kelemahan kita butuh gembala mengulurkan tangan dan menggendong dombanya, menaruh di pangkuannya, mengelusnya dan berkata, jangan takut, ya kan? Tapi ada juga terkadang di dalam satu posisi kita berdiri sebagai hambanya Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu atas perintah tuannya. Nah, persoalannya, apakah ketika kita ada di posisi sebagai seorang hamba, ya, saya nggak tahu saudara berdiri di posisi mana gitu kan. Tetapi kita beraneka macam status cuma satu anak ya. Posisi kita terkadang kita kebingungan toh. Namanya hamba Tuhan, orang berpikir bahwa ketika saya hari ini berkhotbah berarti saya adalah hamba Tuhan. Kemudian jemaat yang lain hambanya siapa? Ya toh? Kita semua adalah hambanya Tuhan. Kita hamba Tuhan. Karena paling tidak menurut satu pengertian adalah seperti ini. Hidup kita seharusnya dalam keseluruhannya menurut perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan simple loh, gampang kita dapatkan kan di Alkitab kita. Kalau kita tidak mengerti ketika membaca Alkitab, hari-hari ini saudara tinggal buka YouTube, saudara buka internet, saudara akan temukan begitu banyak khotbah-khotbah yang bisa didapatkan dengan pengertian-pengertian penjabaran yang berbeda, seperti mungkin hari ini juga gitu ya. Tetapi hari ini saya sedang membawa kita dalam satu posisi Bapa, untuk kita melihat ketika Tuhan berkata, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang disimpan. Berarti ada yang disimpan. Kalau kemarin saudara diberkati, hari ini diberkati, apakah berkat kebaikan itu besok habis? Enggak, saudara. Karena yang namanya limpahnya Tuhan itu tidak terbatas, tetapi hanya diberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Nah, hari ini saya membawa satu posisi sebagai seorang anak, tetapi bisa juga kita masukkan ke satu posisi sebagai hamba di dalam perumpamaan di dalam Injil Matius 21 ayat 28. Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca ya. Tetapi
apakah pendapatmu tentang ini? Ya, Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Nah, dia berkata, "Oke, ya." Sama toh dengan beberapa kita, kalau jawab itu gampang. Apalagi kalau beribadah, ketika hadirat Tuhan itu hadir ya, menjamah hati kita, membawa kita dalam satu kehadiran Tuhan yang nyata dalam praise and worship ya, di dalam ibadah kita. Kita selalu akan bikin komitmen toh. Atau kita di kamar doa kita selalu bikin komitmen, "Oke Bapak, baik Bapak, aku akan nurut semua perintahmu." Tetapi kenyataannya ketika kita buka mata, kita menghadapi lagi satu keadaan yang nyata, kehidupan 24 jam setiap hari sebagai manusia yang hidup di dalam daging juga, apakah komitmen itu masih kita ingat gitu ya? Makanya seringkali Tuhan itu mengingatkan kita lewat peristiwa hidup. Diizinkan masalah persoalan, tekanan-tekanan datang. Mungkin satu kali kita difitnah orang, satu kali kita diiriin orang gitu ya, satu kali kita dibicarakan orang, satu kali mungkin kita ditipu orang, atau tiba-tiba masalah ekonomi datang dengan tiba-tiba. Kemudian juga mungkin tiba-tiba terjadi percekcokan yang besar dalam rumah tangga. Seringkali hal-hal yang seperti ini Tuhan pakai untuk kita kembali ingat sama Dia. Ingat kepada komitmen kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman. Apakah ketika kita ditipu orang, ketika kita dimusuhin orang, ketika kita diiri hatikan oleh orang-orang di sekeliling kita, kita tetap bisa membalas orang-orang yang jahat dengan kita dengan kebaikan demi kebaikan. Ya toh, diingatkan kembali, katanya kita mau nurut sama Bapak ya kan. Diingatkan kembali ketika di masalah ekonomi yang terus datang silih berganti, apakah kita marah, apakah kita ngomel, apakah kita mengeluh, apakah kita menggerutu, atau kita bisa mengatakan perkataan iman setiap hari dan tetap mempercayai bahwa pemeliharaan Tuhan seperti Tuhan memelihara orang Israel 40 tahun di padang gurun, dengan kasut yang tidak rusak, dengan pakaian yang tidak sobek, dengan makanan gratis yang langsung turun dari surga, mana yang tiap pagi udah ada di mana-mana berserakan, tinggal diambil dan dimakan dengan ucapan syukur. Kita diingatkan kembali ya kan, apakah kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang hari ini ada, tanpa melebihi apa yang sudah dipercayakan, sehingga kita menjadikan hidup kita khawatir, takut, bimbang, dan stres, depresi. Akhirnya kita menyalahkan orang lain, kemudian kita menyalahkan Tuhan. Saudara, peristiwa hidup dalam hal persoalan, masalah, terkadang Tuhan izinkan untuk apa? Mengingatkan kembali ketika kita berkata, "Ya Bapa, ya Bapa," apakah kita benar-benar bisa menjadi anak yang baik di hadapan Bapa? Apakah kita bisa menjadi orang yang pegang komitmen kita di hadapan Bapa, bahkan di hadapan manusia, supaya nama Bapa kita tidak dipermalukan, supaya Tuhan kita tidak dipermalukan melalui hidup kita, saudara. Inilah sebenarnya sebagian dari tugas saudara dan saya hidup di dunia ini, memuliakan Dia, ya, membuat nama Tuhan dikenal oleh semua orang melalui seluruh kehidupan kita. Bukan hanya bicara banyak duit, tapi kalau kita rendah hati, itu salah satu karakternya Tuhan Yesus loh ya kan, lemah lembut dan rendah hati. Nah saudara, ini anak yang pertama, ketika dia berkata ya Bapa, tapi akhirnya dia tidak melakukannya. Berapa banyak anak-anak Bapak yang seperti ini? Nih, jawab sendiri saudara ya. Di ayat yang ke-30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Ini ngotot nih, nakal, nih kelihatan brengsek gitu ya. Kelihatan rusak nih anak gitu ya. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Nah, kelihatan dia anak nakal, kelihatan dia anak yang tidak punya aturan, kelihatan dia pemberontak. Tetapi Alkitab mencatat
kemudian ia menyesal. Nah, ini yang paling penting. Dia menyesali penolakannya akan perintah Bapa. Dan pada akhirnya dia melakukannya. Karena bukan yang awal yang penting akhirnya, ya toh. Seringkali kita menilai seseorang dari covernya, dari bungkusnya. Ketika kita lihat ada anak-anak muda yang bertato, beranting-anting, ya mungkin mereka merokok, kemudian mereka masuk ke dalam gedung gereja. Sebagian kita melihat mereka pribadi yang tidak bisa dirubah, pribadi yang jahat, pribadi yang tidak berkenan kepada Bapaknya. Nah, lebih lagi juga seringkali kita melihat orang-orang yang masuk ke gereja dengan pakaian yang cantik, dengan tas yang mahal, ya, dengan wajah penuh dandanan, sopan, dan setiap berjumpa tersenyum dan berkata shalom gitu. Tapi kita tidak pernah tahu isi hatinya. Karena yang mengenal isi hati manusia itu adalah Tuhan. Amin, saudara. Jadi belajarlah ketika Bapa mengajarkan kita salah satunya tentang kasih. Kasih itu bukan bicara apa yang kita lihat, tapi apa yang menjadi hatinya Tuhan kepada setiap manusia, kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau Bapa mau jujur, kalau Tuhan mau jujur, kalau Yesus mau jujur, ya, jujur berkata secara bahasa manusia. Nah, persoalannya dia adalah Allah, ya kan? Penuh dengan kasih setia, penuh dengan penerimaan, ya, penuh dengan cinta lah begitu. Makanya saudara dan saya diselamatkan, toh? Nah, saudara, kalau seandainya Tuhan mau berkata yang jujur sebagai manusia kepada saudara dan saya, dia akan berkata begini, nggak ada baik-baiknya lo, nggak ada baik-baiknya kamu kok, gitu ya, nggak ada baik-baiknya saya kok, gitu ya. Yang terbaik adalah dia. Dia adalah Allah yang maha dalam segala sesuatunya, terutama sangat amat sangat besar dan tidak terbatas kasih setianya. Amin, saudara. Anak kedua kemudian berkata, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, orang berdosa, akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kasihan ya saudara, kalau kita yang kelihatannya rohani, kelihatannya agamawi, maaf jangan tersinggung ya, kelihatannya beribadah pagi, siang, dan malam, tapi tidak memiliki ketaatan sebagai seorang anak. Ketika Bapa memberikan perintah, sekalipun itu sulit, tapi kita mau mengerjakannya, sekalipun terkadang seakan-akan merugikan kita menurut pandangan manusia secara jasmani, tapi kita tetap berkata ya Aba, ya Bapa, begitu ya. Sekalipun itu orang yang berdosa, terbuang, tersisih, tidak dianggap oleh dunia, tetapi tangan kasihnya Bapa, tangan kasihnya Tuhan akan terulur kepada mereka dan membawa mereka masuk di dalam rencana Dia yang agung, yang dahsyat, yaitu kerajaan surga di bumi dan kerajaan surga yang kekal. Siapa yang disebut di sini? Pemungut cukai dan perempuan sundal. Menurut sejarah pada saat itu, bahkan sampai hari ini mungkin ya, kalau kita bicara tentang perempuan sundal adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi siapa yang bisa menyelidiki kedalaman hati manusia kecuali Tuhan? Amin, saudara. Jadi berhentilah berdiri sebagai hakim atas sesamamu. Berdirilah sebagai orang yang berjalan dengan DNA Kristus, yaitu penuh dengan kasih setia. Melihat orang di sekeliling kita sama seperti kita sebenarnya membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat benar, berbuat baik seturut dengan apa yang Bapa perintahkan. Dan yang sangat terakhir, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, khawatir kita sering dengar firman, kita sering datang beribadah, tapi sepertinya firman itu bukan apa-apa. Teguran itu bukan apa-apa, karena kita merasa sampai hari ini saya masih hidup. Tetapi ada satu kehidupan yang kekal, yang tidak ada lagi kesempatan ketika pada saat itu kita menyesal. Lebih baik kita menyesal ketika kita masih hidup di bumi dan kita kembali kepada Bapa, kita kembali kepada Tuhan dengan satu tujuan. Dalam seluruh perjalanan hidup kita memuliakan Dia. Oke saudara, saya akan beri satu kesaksian yang terakhir saudara ya.
bicara tentang bagaimana hidup ini memberi satu kepuasan untuk hati Tuhan, atau memberikan satu keputusan yang senangkan hati Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Ibu Valen bukan yang terbaik ya, atau saya lebih baik dari saudara, tetapi melalui satu pengalaman hidup ini saya ingin berbagi dengan saudara dimanapun saudara berada. Nah, beberapa saat kira-kira beberapa belas tahun yang lalu gitu ya saudara, dengan benar-benar proses yang Tuhan izinkan terjadi, entah itu ekonomi, entah itu juga masalah sakit penyakit, entah itu juga tentang kematian ya, Tuhan izinkan proses itu pernah saya alamin begitu saudara ya. Nah, satu saat ada seorang bapak dan bersama dengan istrinya ngundang saya makan begitu ya. Karena apa? Karena mereka melihat saya sebagai hamba Tuhan perempuan itu dari Sidoarjo kemudian menuju Surabaya. Kalau saudara mengerti, perjalanannya terkadang 1 jam, bisa 1,5 jam, bisa 2 jam tergantung daerah. Belum lagi daerahnya macet gitu ya. Dan pada saat itu pelayanan saya seringkali malam hari, dan saya sering naik sepeda motor sendirian karena suami saya juga bekerja terkadang masih di luar kota, di luar pulau begitu. Dan mereka sedikit simpati dengan saya, dan mereka ajak saya makan hanya untuk menawarkan saya membeli sebuah mobil begitu ya. Dan ibu ini berkata, Ibu Valen, kita lihat ibu dalam pelayanan sangat setia. Ini menurut mereka lah ya. Kami mau menawarkan pertolongan, apakah ibu mau membeli mobil? Kalau ibu mau, uang mukanya nanti kita yang akan bayarkan dulu. Kalau ibu punya uang, ibu bisa bayar kembali ke kita. Nah, kemudian dia tanya, apakah ibu sanggup kalau setiap bulannya ibu bayar kreditnya 2,5 juta? Ya, saya agak mikir gitu ya. Padahal saat itu cukup lah ya, kadang-kadang sedikit kurang, hidup dengan pertolongan dan mujizat yang nggak bisa dipikir saudara ya. Saya mikir, saya hitung gitu ya, secara akal pikiran manusia saya menjawabnya, kayaknya bisa bu gitu ya. Nah, kemudian si ibu ini bilang, oh gitu ya, kalau gitu kita ambil mobil Grand Max aja gitu. Oke lah, saya bilang, daripada nggak ada mobil. Saya mikir pada saat itu, udahlah, mungkin ini Tuhan mau tolong saya lewat ibu ini. Kemudian kita pulang lah. Nah, setelah itu saya pengen ngobrol ke suami saya, tapi sebelum saya sempat ngobrol ke suami, malam hari saya tidur, suami saya masih di luar kota, saya belum sempat telepon begitu ya. Bangun pagi-pagi hari, biasanya saya langsung turun dari ranjang dan langsung berlutut di karpet doa saya. Tapi hari itu saya nggak kepengen turun dari ranjang, saya pegang guling saya dan saya menatap langit-langit di kamar. Tiba-tiba suara itu keras dan berkata seperti ini, apakah kamu mau membeli mobil? Yang aneh, saya jawabnya dengan tenang berkata, tidak Bapak. Nah, kenapa kamu tidak mau beli? Saya jawab lagi, karena utang. Uang mukanya diberi dulu, tapi saya harus membayar nanti kalau punya uang. Nah, saya tidak mau ngambil resiko untuk punya beban dalam hidup saya, karena saya sudah merasa tenang walaupun cukup pada saat itu. Sedikit kurang, tapi saya lihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, cukup ya saudara. Jadi saya berkata, enggak, saya nggak mau ngambil karena hutang. Saya nggak mau lagi hidup dengan beban, saya nggak mau hidup dengan masalah. Saya ingin melayani pekerjaan Tuhan dengan tenang, berjalan dengan pemeliharaan dari Bapa saja gitu kan. Kemudian ditanya lagi, apakah hanya itu alasanmu? Tiba-tiba air mata saya mengalir dan saya turun dari ranjang, saya ambil gitar saya kemudian mulai menyembah Dia. Tiba-tiba saya teringat sebuah film Korea, pada saat itu ada di RCTI ya. Saya sempat melihatnya dan itu menjadi berkat buat saya dalam satu kisah. Seorang anak raja yang terlahir dari seorang selir. Nih ceritanya begitu gitu ya, lahir dari seorang selir, dan selir ini kesayangan raja. Tetapi anak laki-lakinya putra ini menjadi putra mahkota, sehingga semua orang yang ada di istana yang punya ambisi berkuasa, ambisi untuk punya posisi jabatan, mereka punya satu keinginan membunuh, menjatuhkan si putra mahkota ini. Masih kecil, sekitar usia 9 tahunan begitu. Tetapi dia dikaruniai kepintaran di atas rata-rata, dan dia bisa
menjawab semua soal yang diberi untuk anak-anak yang sudah sarjana begitu, sedangkan dia istilahnya SD begitu ya. Kemudian ketika ada ujian negara di istana itu, si maminya dia nih, si Selir ngomong, kamu jangan pernah sampai ketahuan kalau kamu ini pinter. Jadi kalau ditanya apa saja jangan dijawab, karena itu akan membahayakan nyawamu. Akhirnya ujian terlaksana. Pada saat itu sedang berlangsung, semua diberi pertanyaan. Nah, pada saat anak ini diberi pertanyaan yang agak sedikit sulit, anak ini hanya diam. Akhirnya dia jadi bahan tertawaan semua orang yang sirik di situ ya, orang-orang yang iri hati di sana. Nah, ada perkataan-perkataan yang menyinggung dan berkata, oh yang gak mungkin dia pintar, gak mungkin dia bisa jadi orang hebat. Dia akan terlahir dari Selir yang adalah pembantu dulunya, ya kan, yang dulu kerja di dapur katanya. Ini bicara tentang perbedaan ya kan. Nah, mereka iri, tapi mereka akhirnya mengambil satu alasan untuk menyakiti seseorang dengan masa lalu mereka, ya, seperti yang dari tadi kita sudah bahas. Kemudian anak ini mendengar ibunya dihina. Akhirnya dia menjawab semua pertanyaan itu dengan hebatnya. Semua orang di dalam ruangan itu kaget, terkagum, tapi akhirnya jadi gempar seluruh istana. Nah, di sanalah mulai yang namanya kudeta akan terjadi, pemberontakan terjadi, peperangan terjadi gara-gara anak ini ketahuan pintar gitu, karena dia calon raja. Si ibu Selir dari istananya, dia akhirnya mencari anak laki-lakinya ini dan berjumpalah mereka di taman istana. Kemudian si ibu berkata, kenapa kamu membuka semuanya? Kenapa kamu menjawab semuanya? Sudah aku pesan kan? Si ibu ngomong begini ya, sudah aku pesan dari awal, kamu tidak boleh ketahuan kalau kamu itu pintar. Kamu tidak boleh ketahuan kalau kamu bisa menjawab semuanya. Sekarang kamu dan ibu ini dalam bahaya, terutama kamu sebagai putra mahkota. Anak itu menangis. Dia bilang, maafkan aku ibu, maafkan aku. Aku sebenarnya sudah tidak mau menjawab, tapi aku tidak tahan ketika mereka menghina ibu. Nah, saudara, perkataan seperti ini itu menjadi berkat buat saya pada saat saya nonton film itu. Tetapi tiba-tiba pada saat Tuhan menanyakan, alasan apa lagi kenapa kau tidak mau beli mobil itu, padahal ada orang yang mau berbaik hati meminjamkan uang mukanya. Toh jadi gak berat, kamu jadi gak kehujanan, kamu jadi gak kepanasan, kamu jadi gak capek kalau sudah punya mobil, kan begitu ya. Sementara saya naik sepeda motor, kan begitu. Tapi pada saat itu saya menjawab di alasan yang kedua. Saya bilang, Bapak, saya tidak mau melalui saya engkau dihina orang. Saya tidak mau melalui saya seakan-akan aku tidak punya Tuhan yang berkuasa. Nah, pada saat itu saya hanya di kamar doa, saya menangis, saya bersama dengan dia di situ, saya dilawat Tuhan di dalam penyembahan saya yang ya sederhana, hanya Tuhan menanyakan hal yang dia ingin tahu kedalaman hati kita, padahal dia udah tahu ya kan gitu ya. Tapi akhirnya ketika saya bisa menjawabnya, hal itu menjadi satu prinsip saya mengiring Tuhan adalah, yang penting hidup saya tidak mempermalukan Tuhan, yang penting hidup saya tidak menyakiti Tuhan. Apa yang ada yang Tuhan percayakan untuk saya hidup di situ, saya akan hidup dengan segala ucapan syukur. Toh sampai hari ini, dari peristiwa yang saya ceritakan buat saudara sekarang, hari ini ya saya juga naiknya mobil, saya pergi kemana-mana juga membawa mobil sendiri ya. Semua yang hilang di zaman-zaman kesusahan dikembalikan Tuhan lipat kali ganda. Jadi alasan apa yang membuat kita yang sudah hidup di dalam kebaikan Tuhan, ya, yang tersimpan untuk orang yang takut akan Tuhan itu, apa yang bisa membuat kita takut sebenarnya di 2022 adalah karena kita kurang percaya. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kita gentar untuk masuk di tahun yang baru ini di 2022. Hanya karena begitu panjang masih jalan-jalan yang harus kita lalui, seakan-akan tidak ada pertolongan, seakan-akan tidak ada jawaban. Tapi percayalah, ketika kita pegang iman kita pegang seluruh kehidupan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, maka bahkan segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, Allah sudah pikirkan dan menjadikannya ada. Amin saudara. Jadi gak perlu takut saudara ya. 2022 adalah tahun tanah Goshen, tahun kebaikan Tuhan, tahun kelimpahan, tahun dimana kemenangan demi kemenangan besar diberikan bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Dia.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh dengar firman, dan biarlah firman ini termatrai atas setiap kami yang mendengar. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kebenaran firman memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.